Halo, perkenalkan nama saya Anuraga Panji Laksana. Di sini saya akan membacakan tradisi semiotika. Jangan kemana-mana. Tradisi semiotika. Semiotika atau penyelidikan simbol-simbol adalah tradisi pemikiran yang penting dalam teori komunikasi. Tradisi semiotika terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda merepresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Gagasan utama dari tradisi semiotik, konsep dasar yang menyatukan tradisi ini adalah tanda yang didefinisikan sebagai stimulus yang menandakan atau menunjukkan beberapa kondisi lain, seperti ketika asap menandakan adanya api. Konsep dasar kedua adalah simbol yang biasanya menandakan tanda yang kompleks dengan banyak arti, termasuk arti yang sangat khusus. Beberapa ahli memberikan perbedaan yang kuat antara tanda dan simbol tanda dalam realitasnya, memiliki referensi yang jelas terhadap sesuatu, sedangkan simbol tidak. Variasi dalam tradisi semiotik. Semiotik selalu dibagi ke dalam 3 wilayah kajian: semantik, sintaktik, dan pragmatik. Semiotik menggambarkan dua dunia benda dan dunia tanda, dan mencerahkan hubungan di antara kedua dunia tersebut. Sebagai prinsip dasar semiotik, representasi selalu dimediasi oleh interpretasi sadar seseorang, dan interpretasi atau arti apapun bagi sebuah tanda akan mengubah satu situasi ke situasi lainnya. Wilayah kajian kedua dalam semiotik adalah sintaktik atau kajian hubungan di antara tanda-tanda. Tanda-tanda sebetulnya tidak pernah berdiri dengan sendirinya. Hampir semuanya selalu menjadi bagian dari sistem tanda atau sekelompok tanda yang lebih besar yang diatur dalam cara-cara tertentu. Semiotik tetap mengacu pada prinsip bahwa tanda-tanda selalu dipahami dalam kaitannya dengan tanda-tanda lainnya. Kajian utama semiotik yang ketiga memperlihatkan bagaimana tanda-tanda membuat perbedaan dalam kehidupan manusia atau penggunaan praktis, serta berbagai akibat dan pengaruh tanda pada kehidupan sosial. Teori fenomenologis. Teori-teori dalam tradisi fenomenologis berasumsi bahwa orang-orang secara aktif menginterpretasi pengalaman-pengalamannya yang mencoba memahami dunia dengan pengalaman pribadinya. Tradisi ini memperhatikan pada pengalaman sadar seseorang. Proses mengetahui dengan pengalaman langsung merupakan wilayah kajian fenomenologis, tradisi kedua kita dalam kajian komunikasi. Gagasan utama dari tradisi fenomenologis, istilah fenomenon mengacu pada kemunculan sebuah benda, kejadian, atau kondisi yang dilihat. Oleh karena itu, fenomenologi merupakan cara yang digunakan manusia untuk memahami dunia melalui pengalaman langsung. Anda hendak mengetahui sesuatu dengan sadar, menganalisis, serta menguji persepsi dan perasaan Anda tentangnya. Stanley Dietz menyimpulkan 3 prinsip dasar fenomenologi. Pertama, pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalamannya. Sadar kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan dengannya. Kedua, makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Dengan kata lain, bagaimana Anda akan mengambil kajian teori komunikasi dengan serius sebagai pengalaman di bidang pendidikan ketika Anda mengalaminya sebagai sesuatu yang akan memberikan pengaruh positif pada Anda. Asumsi ketiga adalah bahwa bahasa merupakan kendaraan makna. Interpretasi merupakan proses aktif, pikiran, dan tindakan kreatif dalam mengklarifikasi pengalaman pribadi. Interpretasi melibatkan maju mundur antara mengalami suatu kejadian atau situasi dan menentukan maknanya, bergerak dari yang khusus ke yang umum, dan kembali lagi ke yang khusus. Dikenal dengan istilah hermeneutik circle. Keragaman dalam tradisi fenomenologis. 3 kajian pemikiran umum membuat beberapa tradisi fenomenologis. Yang pertama, fenomenologis klasik. Yang kedua, fenomenologi persepsi. Yang ketiga, fenomenologi hermeneutik.
Fenomenologi klasik biasanya dihubungkan dengan Edmund Husserl, pendiri fenomenologi modern. Husserl yang menulis selama pertengahan abad ke-20 berusaha mengembangkan metode yang meyakinkan kebenaran melalui kesadaran yang terfokus. Baginya, kebenaran dapat diyakinkan melalui pengalaman langsung dengan catatan kita harus disiplin dalam mengalami segala sesuatu. Bertentangan dengan Husserl, para ahli fenomenologi saat ini menganut ide bahwa pengalaman itu subjektif bukan objektif dan percaya bahwa subjektivitas merupakan bentuk penting sebuah pengetahuan. Maurice Merleau-Ponty, maaf kalau salah namanya, tokoh penting dalam tradisi kedua ini dihubungkan dengan apa yang disebut dengan fenomenologi. Persepsi sebuah reaksi yang menentang objektivitas sempit milik Husserl. Cabang yang ketiga, fenomenologi hermeneutik. Agak mirip dengan yang kedua, tetapi tradisinya lebih luas dalam bentuk penerapan yang lebih lengkap. Pada komunikasi fenomenologi hermeneutik dihubungkan dengan Martin Heidegger, utamanya dikenal karena karyanya dalam philosophical hermeneutik. Bagi kebanyakan ahli, tradisi fenomenologis itu naif. Bagi mereka, kehidupan dibentuk oleh kekuatan-kekuatan yang kompleks dan saling berhubungan. Hanya beberapa di antaranya saja yang dapat diketahui dengan sadar pada satu waktu. Anda tidak dapat menginterpretasi sesuatu dengan sadar hanya dengan melihat dan memikirkannya. Pemahaman yang sesungguhnya datang dari analisis yang cermat terhadap sistem efek. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosiokultural. Pendekatan sosiokultural terhadap teori komunikasi menunjukkan cara pemahaman kita terhadap makna, norma, peran, dan peraturan dijalankan secara interaktif dalam komunikasi. Yang pertama, gagasan utama dari tradisi sosiokultural. Tradisi ini memfokuskan diri pada bentuk-bentuk interaksi antar manusia daripada karakteristik individu atau model mental. Teori-teori tersebut cenderung berhubungan dengan bagaimana makna diciptakan dalam interaksi sosial dalam situasi nyata. Banyak teori-teori sosiokultural juga memfokuskan pada bagaimana identitas-identitas dibangun melalui interaksi dalam kelompok sosial dan budaya. Identitas menjadi dorongan bagi diri kita sebagai individu dalam peranan sosial, sebagai anggota komunitas, dan sebagai makhluk berbudaya. Yang kedua, keragaman dalam tradisi sosiokultural. Berdasarkan ide bahwa struktur sosial dan makna diciptakan serta dipelihara dalam interaksi sosial, paham interaksi sosial sangat berpengaruh dalam tradisi. Sudut pandang kedua yang sangat berpengaruh pada pendekatan sosiokultural adalah paham kontributisme. Sudut pandang ini telah melakukan penyelidikan tentang bagaimana pengetahuan manusia dibentuk melalui interaksi sosial. Pengaruh ketiga dalam tradisi sosiokultural yaitu sosiolinguistik atau kajian bahasa dan budaya. Hal yang penting dalam tradisi ini adalah bahwa manusia menggunakan bahasa secara berbeda-beda dalam kelompok budaya dan kelompok sosial yang berbeda. Bukan hanya media netral untuk menghubungkan manusia, hal yang sangat erat kaitannya dengan sosiolinguistik adalah karya dari Philosophy of Language, yaitu filosofi bahasa yang utamanya berupa filosofi bahasa biasa. Sudut pandang lain yang berpengaruh dalam pendekatan sosiokultural adalah etnografi atau observasi tentang bagaimana kelompok sosial membangun makna melalui perilaku linguistik dan non-linguistik. Akhirnya, tradisi sosiokultural telah dipengaruhi oleh etnometodologi atau observasi yang cermat akan perilaku-perilaku kecil dalam situasi nyata. Etnometodologi terutama dihubungkan dengan ahli sosiologi Harold Garfinkel, yaitu pendekatan ini melihat bagaimana kita mengelola atau menghubungkan perilaku dalam interaksi sosial pada waktu tertentu. Tradisi sosiologis berasal dari kajian psikologi. Tradisi ini memiliki tradisi yang kuat dalam komunikasi. Teori-teori tradisi ini berfokus pada perilaku sosial individu, variabel psikologis, efek individu, kepribadian, dan sifat, persepsi, serta kognisi.
Meskipun teori-teori ini memiliki banyak perbedaan, mereka sama-sama memperhatikan perilaku dan sifat-sifat pribadi serta proses kognitif yang menghasilkan perilaku. Gagasan utama dari tradisi sosiologis, penjelasan-penjelasan psikologis penting dalam tradisi sosiologis. Mekanisme-mekanisme universal yang menentukan tindakan dianggap dapat ditemukan melalui penelitian yang teliti konsekuensinya. Tradisi ini menjadi yang sering diasosiasikan dengan ilmu komunikasi atau the science of communication. Banyak karya komunikasi terbaru dalam tradisi ini yang memperhatikan pada persuasi dan perubahan sikap pemrosesan pesan, bagaimana individu merencanakan strategi pesan, bagaimana penerima pesan memproses informasi pesan dan efek pesan pada individu. Bagian yang masih populer dalam pendekatan sosiologis adalah teori sifat, yang mengidentifikasi variabel kepribadian serta kecenderungan perilaku komunikasi yang memengaruhi bagaimana individu bertindak dan berinteraksi. Keragaman dalam tradisi sosiologis. Tradisi dalam sosiologis dapat dibagi ke dalam 3 cabang besar, yaitu yang pertama perilaku, yang kedua kognitif, dan yang ketiga biologis. Dalam sudut pandang perilaku, teori-teori berkonsentrasi pada bagaimana manusia berperilaku dalam situasi-situasi komunikasi. Teori-teori tersebut biasanya melihat hubungan antara perilaku komunikasi, apa yang akan dan lakukan dalam kaitannya dengan beberapa variabel, seperti sifat pribadi, perbedaan situasi, dan pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan mengenai tradisi retorika. Retorika adalah seni penyusunan argumen dan pembuatan naskah pidato, kemudian berkembang sampai meliputi proses adjusting ideas to people and people to ideas dalam segala jenis pesan. 82 fungsi retorika telah diperluas bahkan lebih mencakup segala cara manusia dalam menggunakan simbol untuk mempengaruhi lingkungan di sekitarnya dan untuk membangun dunia tempat mereka tinggal. Pusat dari tradisi retorika adalah kelima karya agung, retorika penemuan, penyusunan, gaya, penyampaian, dan daya ingat. Keragaman dalam tradisi retorika. Retorika mempunyai makna yang berbeda dalam periode yang berbeda, sehingga menyebabkan kekacauan dalam pemaknaan kata. Kita akan mengidentifikasi beberapa periode tersebut untuk memperlihatkan beragam kemungkinan dari tradisi retorika. Klasik, pertengahan, Renaissance, pencerahan kontemporer, dan postmodern. Asal retorika di zaman klasik, dari abad ke-5 sampai abad ke-1 sebelum Masehi, didominasi oleh usaha untuk mendefinisikan dan menyusun peraturan dari seni retorika. Zaman pertengahan, yaitu pada 400 sampai 1400 Masehi, memandang kajian retorika yang berfokus pada permasalahan penyusunan dan gaya. Retorika zaman pertengahan telah merendahkan praktik dan seni bakat, serta berlawanan dengan Kristen yang memandang kebenaran itu sendiri sebagai sebuah keyakinan. Orientasi pragmatis terhadap retorika pertengahan juga adalah bukti lain kegunaan dari retorika zaman pertengahan untuk penulisan surat. Kemudian Renaissance, sekitar 1300 sampai 1600 Masehi, yang disokong oleh zaman pertengahan memandang sebuah kelahiran kembali dari retorika sebagai filosofi seni. Kewajiban retorika adalah untuk lebih baik mengaplikasikan alasan dengan imajinasi supaya sesuai dengan keinginan. 84 logika atau pengetahuan juga terpisah dari bahasa dan retorika, hanya menjadi cara untuk menyampaikan kebenaran ketika kebenaran tersebut diketahui. Abad ke-20 dan retorika kontemporer yang menggiringnya menunjukkan sebuah kenaikan pertumbuhan dalam retorika ketika jumlah jenis dan pengaruh simbol-simbol meningkat. Retorika bergeser fokusnya dari pidato ke semua jenis penggunaan simbol. Saat ini, televisi dan film-film, papan iklan dan video games, situs-situs internet, dan komputer grafis diteliti oleh para ahli retorika. Semua banyaknya seperti naskah-naskah yang tidak saling berhubungan. Secara harfiah, tidak ada bentuk penggunaan simbol yang tidak dapat diteliti oleh para akademisi retorika. Kecenderungan lain yang muncul pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 telah mencakup
telah menjadi jembatan antara retorika dengan postmodernisme, terutama pada apresiasi postmodern dan penilaian pendirian yang berbeda. Retorika jauh berbeda dengan tanpa arti, kosong, atau pembicaraan ornamental. Hal ini merupakan seni dasar dan praktik komunikasi manusia. Ketika retorika berhubungan dengan praktik pidato menurut standar tunggal ruang dikembangkan di Yunani, saat ini kita mengetahui keberadaan banyak ahli pidato yang masing-masing menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam penggunaan simbol. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang tradisi kritik. Tradisi kritik adalah melibatkan pemahaman terhadap struktur, kekuatan, dan ideologi yang mendominasi masyarakat, serta penekanan pada analisis kondisi sosial yang menindas. Tradisi ini mencakup kajian komunikasi dengan fokus pada bagaimana pesan memperkuat penekanan dalam masyarakat. Marxisme menjadi cabang induk dengan penekanan pada peran ekonomi sebagai dasar struktur sosial. Sementara Frankfurt School menjadi cabang kedua yang bertanggung jawab terhadap kritik teori atau teori kritik. Tradisi kritik berada dalam paradigma modernisasi dengan kepercayaan pada alasan dan peran individu sebagai agen perubahan. Beberapa cabang tambahan yang melanggar modernitas mencakup postmodernisme, postkolonialisme, poststrukturalisme, dan kajian feminis, yang semuanya menekankan keragaman makna, ketidakpercayaan ilmu pengetahuan, dan kritik terhadap narasi yang dianggap besar. Cultural Students terkait dengan postmodernisme membahas ideologi dalam budaya dan fokus pada perubahan sosial dari dalam budaya itu sendiri. Kajian budaya yang mencakup struktur yang terabaikan di lingkungan akademik dapat memberikan wawasan penting. Teori postkolonialisme menyoroti pengaruh imperialisme pada semua kebudayaan, sementara kajian feminis, selain kajian gender, mengeksplorasi hubungan kompleks antara gender dan aspek sosial lainnya. Penelitian feminis juga melibatkan analisis komunikasi untuk memahami penyebaran ideologi gender dalam masyarakat. Secara keseluruhan, tradisi kritik memberikan landasan untuk memahami dan mengkritisi struktur kekuasaan, ideologi, dan kondisi sosial yang mempengaruhi masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi sibernetika. Tradisi sibernetika merupakan sistem kompleks yang di dalamnya banyak orang yang saling berinteraksi mempengaruhi satu sama lain. Teori tradisi sibernetika menjelaskan bagaimana proses fisik, biologis, sosial, dan perilaku bekerja. Dalam sibernetika, komunikasi dipahami sebagai bagian yang saling mempengaruhi, membentuk, serta mengontrol karakter keseluruhan sistem layaknya organisme yang menerima keseimbangan dan perubahan. Gambaran utama dari sistem sibernetika. Sistem merupakan seperangkat komponen yang saling berinteraksi yang membentuk sesuatu yang lebih dari sekedar sejumlah bagian-bagian. Layaknya seperti keluarga, semua sistem adalah unik yang diberi ciri oleh sebuah bentuk hubungan. Bagian apapun dari sebuah sistem selalu dipaksa oleh ketergantungan bagian yang lainnya dan saling membentuk ketergantungan yang mengatur sistem itu sendiri. Namun, sistem tidak akan bertahan tanpa adanya asupan baru dalam bentuk input dari lingkungan, serta memproses dan menciptakan timbal balik berupa hasil kepada lingkungannya. Input dan output terkadang berupa materi nyata atau berupa energi dan informasi. Karena saling ketergantungan, sistem dapat dicirikan dengan regulasi diri dan kontrol. Dengan kata lain, monitor sistem untuk mengatur dan mengontrol keluaran agar stabil serta mencapai tujuan. Seperti contoh termostat atau alat pengatur pengimbang panas dan alat pemanas atau heater. Oleh karena itu, para pakar sistem tidak tertarik dengan sistem dan fungsi-fungsinya, tetapi tertarik dengan bagaimana sistem itu dapat mengatur serta mengontrol diri dari waktu ke waktu. Kita juga dapat melihat dengan leluasa ketika mengamati sejumlah sistem yang saling berinteraksi satu sama lain.
dalam bentuk sistem yang induk besar, atau kita juga dapat mengambil pandangan yang lebih sempit dengan mengobservasi subsistem yang lebih kecil. Dalam sistem kompleks, sejumlah putaran timbal balik menghubungkan semua bagian. Putaran timbal balik ini disebut network atau jaringan. Ide-ide pokok teori sistem sangat berkaitan dan konsisten. Semuanya memiliki pengaruh utama pada banyak hal termasuk komunikasi. Luasnya penerapan sistem dalam lingkungan nyata, fisik, dan sosial sehingga sibernetika tidaklah monotik. Keragaman dalam tradisi sibernetika. Ide-ide pada bagian terdahulu dapat diasumsikan sebagai teori sistem dasar. Dari bentuknya yang paling mendasar, pendekatan ini menggambarkan sistem sebagai bentuk-bentuk nyata yang dapat dianalisis dan diobservasi dari luar. Istilah sibernetika dapat menginginkan, karena istilah tersebut dapat diaplikasikan baik pada tradisi umum atau seperti yang dilakukan oleh Zhang, maupun pada kajian sibernetika yang lebih spesifik yang merupakan satu di antara variasinya. Sibernetika dalam kesan yang sempit dipopulerkan oleh Norbert Wiener pada tahun 1990-an dengan menekankan kekuatan yang tidak terbatas. Sibernetika menantang pendekatan linear yang menyatakan bahwa satu hal dapat menyebabkan hal lain. Konsep ini juga mengarah pada pertanyaan bagaimana sesuatu saling mempengaruhi satu sama lain dalam cara yang tidak berujung, serta dapat mengontrol dan dapat mempertahankan keseimbangan untuk perubahan. Sibernetika tingkat kedua dikembangkan sebagai perspektif alternatif dan merupakan variasi terakhir. Sibernetika ini meyakini bahwa para peneliti tidak pernah dapat melihat bagaimana sistem bekerja dalam berada di luar sistem itu sendiri, karena peneliti selalu diikatkan secara sibernetika sebagai sistem observasi. Cabang ketiga dalam teori sistem adalah teori sistem umum, yang awalnya diformulasikan oleh ahli biologi Ludwig von Bertalanffy. Ia menggunakan GCT sebagai pendekatan pengetahuannya yang luas, multidisipliner. Tradisi ini menggunakan prinsip sistem yang menunjukkan bagaimana benda dalam kajian yang berbeda serupa satu sama lain, serta membentuk kosakata umum bagi komunikasi dalam banyaknya kajian. GST juga menyadari sistem universal berkaitan dengan kejamakan sistem yang tampaknya beragam, seperti pertumbuhan ekonomi, perkembangan biologis, dan pergerakan sosial. Dalam pakar teori telah menolak ide yang menjelaskan bahwa sistem dapat diobservasikan secara objektif. Tradisi sibernetika menjadi bagian dalam komunikasi yang populer dan berpengaruh. Karena pengaruh sistem, kosakata umum menjadikan teori tersebut sesuai dan berguna sebagai kelompok. Meskipun teori tradisi sibernetika sangat bagus untuk pemahaman terhadap sebuah hubungan, tetapi kurang efektif dalam membentuk dan memahami perbedaan individu di antara bagian-bagian sistem. Sebaliknya, tradisi ini sangat berguna dalam memahami individu manusia sebagai pelaku komunikasi.